Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Delia Kansa Madotila dari Biologi Universitas Sriwijaya angkatan 2023 dengan NIM 0804 12 8232 8043. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan mengenai fotosintesis. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian dari fotosintesis. Fotosintesis merupakan suatu proses yang terjadi pada tumbuhan berupa penyusunan atau pembentukan karbohidrat dengan bantuan energi matahari. Fotosintesis berlangsung dalam dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap yang kita sebut dengan siklus Kelvin. Selanjutnya, mengenai reaksi umum dari fotosintesis. Reaksi umum dari fotosintesis itu sendiri memiliki rumus 6CO2 ditambah 6H2O ditambah cahaya menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Reaksi fotosintesis ini dapat membuktikan bahwa senyawa umum dari fotosintesis merupakan proses pengambilan karbon dioksida atau CO2 dari udara dan molekul air atau H2O yang dibantu oleh energi matahari yang diserap oleh klorofil dan menghasilkan gula dan oksigen. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau siklus Kelvin memiliki dua reaksi, reaksi terang dan reaksi gelap. Yang akan kita bahas sekarang adalah reaksi terang. Reaksi terang adalah proses yang bergantung pada cahaya yang mencakup serangkaian peristiwa seperti penyerapan air, hidrolisis, pelepasan oksigen, dan pembentukan ATP atau NADPH. Reaksi terang terjadi di tilakoid kloroplas ketika cahaya mengenai klorofil teraksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, diikuti oleh serangkaian reaksi yang lain. Energi ini diubah menjadi molekul ATP dan NADPH melalui fotosintesis 1 dan fotosintesis 2. Lalu mendapatkan produk akhir ATP dan NADH yang digunakan untuk reaksi gelap atau reaksi lanjutan dari reaksi terang. Selanjutnya itu ada reaksi gelap atau yang dikenal dengan reaksi fiksasi karbon, yang dimana reaksi ini tidak membutuhkan cahaya matahari, yang melainkan molekul gulanya terbentuk oleh karbon dioksida dan molekul air. Reaksi gelap terjadi di stroma kloroplas tempat mereka memanfaatkan produk hasil dari reaksi terang. Dalam siklus Kelvin, ATP dan NADH yang terbentuk selama reaksi terang mendorong reaksi dan mengubah 6 molekul karbon dioksida menjadi satu molekul gula, yaitu glukosa. Selanjutnya ada siklus C3 atau siklus Kelvin. Siklus Kelvin adalah reaksi fotosintesis yang tidak bergantung pada cahaya ataupun gelap. Siklus ini paling aktif di siang hari ketika NADPH dan ATP berlimpah atau saat NADPH dan ATP lagi banyak-banyaknya untuk membangun molekul organik. Sel tumbuhan menggunakan bahan baku yang disediakan oleh reaksi terang, yakni ATP dan NADPH. Mayoritas tumbuhan menghasilkan asam 3 karbon yang disebut asam 3 fosfogliserat atau PGA sebagai produk pertama selama fiksasi karbon dioksida. Nah, jalur ini dikenal sebagai jalur C3 atau yang seperti saya jelaskan di awal itu siklus Kelvin. Siklus Kelvin sendiri itu memiliki 3 tahap. Yang pertama itu fiksasi karbon, yang kedua itu ada pengurangan, yang ketiga itu ada regenerasi. Yang pertama itu fiksasi karbon, prosesnya CO2 bergabung dengan RUBP membentuk 2 molekul 3 fosfogliserat atau PGA, dikatalisasi oleh enzim Rubisco yang melimpah di kloroplas. Selanjutnya itu ke tahap kedua atau tahap pengurangan. Enzim 3-PGA atau fosfogliserat diubah menjadi gula sederhana atau glukosa menggunakan energi dari ATP dan NADPH dengan transfer elektron membentuk gliseraldehida 3-fosfat. Nah, lanjut lagi ke proses yang terakhir atau regenerasi. Sebagian G3P digunakan membentuk glukosa, sisanya diregenerasi menjadi RUBP melalui proses kompleks yang memerlukan ATP. Selanjutnya itu ada siklus C4, salah satu cara dari 3 cara utama tumbuhan melakukan fiksasi karbon atau mengubah CO2 anorganik menjadi molekul organik. Siklus ini merupakan adaptasi khusus yang berevolusi pada tumbuhan yang hidup di
iklim panas, kering, dan cerah. Tujuan utama dari jalur C4 adalah untuk meminimalkan proses boros yang disebut dari fotorespirasi dan untuk menghemat air. Selanjutnya itu ada siklus CAM atau siklus atau jalur fotosintesis khusus yang dimiliki oleh tanaman sukulen atau seperti kaktus, nanas, dan berbagai anggrek. Nah, siklus ini digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan kering dan panas. Ciri utamanya itu pemisahan waktu antara penangkapan CO2 dan penggunaannya dalam siklus Kelvin. Untuk fotosintesis sendiri dipengaruhi oleh dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal sendiri yang pertama itu ada kandungan dari klorofil. Klorofil sendiri kan pigmen yang bertugas menyerap energi cahaya. Maka semakin banyak klorofil, maka semakin efisien pula penyerapan cahaya dan semakin tinggi pula laju dari fotosintesis itu sendiri. Dan yang kedua itu ada ketersediaan nutrien atau unsur hara. Unsur-unsur yang sangat penting bagi fotosintesis itu ada dua, magnesium dan nitrogen. Nah, magnesium ini berfungsi atau komponen inti dari molekul klorofil, sedangkan nitrogen itu komponen utama untuk membentuk enzim-enzim dalam fotosintesis seperti rubisco. Sedangkan dari faktor eksternal sendiri itu ada cahaya dan ketersediaan karbon atau CO2 dan suhu atau temperatur. Sekian video dari saya mengenai penjelasan dari fotosintesis. Bila ada salah kata dan salah penjelasan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.